Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zedia Delia Fitri, NIM 22017135 dari Prodi Sastra Indonesia NK. Dan saya akan mempresentasikan materi pengantar pengkajian kesusastraan pertemuan ke-9, 10, 11, dan 12 tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Yang pertama, strukturalisme. Latar belakang sejarah strukturalisme. Strukturalisme dapat dipandang sebagai pendekatan objektif. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom dalam bukunya yang berjudul Poetika 340 sebelum Masehi di Athena. Pendekatan strukturalisme dalam karya sastra dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha yang mendapatkan pengaruh langsung dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Tokoh-tokoh dan konsep dasar teori struktural. A. Aristoteles. 4 konsep dasar yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu: 1. Order. Order berarti urutan dan aturan. Urutan aksi harus teratur dan logis. Yang kedua, unity. Unity berarti bahwa unsur dalam plot harus ada dan tidak bisa bertukar tempat tanpa mengacaukan keseluruhannya. Yang ketiga, complexity. Complexity berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekompleksan karya harus cukup untuk memungkinkan perkembangan peristiwa yang logis untuk menghasilkan peredaran dari nasi baik ke nasi buruk ataupun sebaliknya. Yang keempat, coherence. Coherence berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar-benar terjadi, melainkan hal-hal yang mungkin atau harus terjadi dalam rangka keseluruhan plot itu. B. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure mengemukakan bahwa linguistik merupakan ilmu yang otonom. Karya sastra juga memiliki sifat keotonomian sehingga pembicaraan mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang C. Kaum formalis. Tokoh-tokoh kaum formalis yaitu Jacobson, Shklovsky, Erchenbaum, dan Tinajnov. Konsep yang sangat penting dalam pandangan kaum formalis adalah konsep dominan, yaitu berupa ciri yang paling menonjol menurut pendapat dan pengalaman mereka dalam sebuah karya sastra. Konsep kaum formalis bersifat otonom, artinya dapat dipahami sebagai kesatuan yang bulat. Hakikat strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya sastra yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif yang dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Abrams dalam Nurgantoro 2010-37. Sedangkan Hawex dalam Nurgantoro 2010-37 mengemukakan bahwa strukturalisme pada dasarnya dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia yang lebih merupakan susunan hubungan bukan susunan benda. Tujuan strukturalisme. Nurgantoro 2010-37. Pada dasarnya, analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah keseluruhan. Analisis struktural ini tidak hanya sebatas kepada menganalisis unsur intrinsiknya, tetapi lebih penting yaitu mengaitkan hubungan antar unsur tersebut dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan karena karya sastra merupakan sesuatu yang kompleks dan unik. Prinsip dasar pendekatan struktural. Menurut TU 1984, A. Pendekatan struktural bertujuan membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna menyeluruh atau universal. Yang B. Pendekatan struktural tidak menjumlahkan unsur-unsur. C. Pendekatan struktural berusaha menyematikan termasuk menyematikan gejala bunyi dalam karya puisi. D. Pendekatan struktural menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada dalam keterpaduan struktur total. Renwele dan Warren menyatakan bahwa pendekatan struktural dalam menganalisis karya sastra harus mementingkan segi intrinsik dan anti-intrinsik. Wale dan Warren 1974-24. Kelemahan dan keuntungan strukturalisme.
Kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut melepaskan karya sastra dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahannya akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna atau maknanya sangat terbatas. Keuntungan strukturalisme yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalinan, struktur, dan otonomi karya sastra. Langkah-langkah penerapan teori struktural untuk memahami karya sastra. Analisis struktural dalam karya sastra, khususnya prosa fiksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik fiksi. Misalnya mendeskripsikan unsur intrinsik seperti plot, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, tema, dan amanat. Setelah mengetahui fungsi masing-masing unsur dalam menunjang keseluruhan dan bagaimana hubungan antar unsur itu, sehingga membentuk suatu makna yang padu. Keterpaduan ini dapat dilihat dari hubungan antar peristiwa satu dengan peristiwa lainnya, kaitannya dengan pelompatan yang tidak kronologis, kaitannya dengan tokoh penokohan, dengan latar, dan sebagainya. Contoh analisis strukturalisme pada novel Tarian Bumi, karya Oka Rusmini. Yang pertama, tema. Novel Tarian Bumi, karya Oka Rusmini bertemakan tentang kisah kehidupan orang-orang dari kasta Brahmana yang hidup di Gria. Novel ini sangat menonjolkan perbedaan kasta, yang mana perbedaan kasta tersebut dapat kita lihat dari bagaimana budaya di masyarakat Bali yang sangat menentang pernikahan seseorang dari kasta Brahmana dengan orang yang berasal dari kasta Sudra. Yang kedua, alur. Alur yang terdapat dalam novel Tarian Bumi, karya Oka Rusmini adalah alur campuran. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana penulis memulai novel tersebut langsung pada saat konflik, di mana tokoh utama sudah memiliki seorang anak, lalu kemudian baru diceritakan bagaimana perjalanan yang dialami oleh tokoh utama tersebut sampai pada tahap di mana semua konflik berakhir. Dalam novel ini sesekali juga terdapat flashback yang dialami oleh salah satu tokohnya pada beberapa peristiwa. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dalam novel Tarian Bumi disampaikan penulis secara langsung dan tidak langsung. Contohnya, Ida Ayu Telaga Pidada. Ida Ayu Telaga Pidada merupakan seorang dari kasta Brahmana yang kemudian menikah dengan seorang dari kasta Sudra. Telaga bersifat baik hati, keras kepala, dan pantang menyerah. Yang kedua, Wayan Sasmita. Wayan Sasmita merupakan suami dari Telaga. Wayan Sasmita berasal dari kasta Sudra, namun dengan keberaniannya mengambil resiko, ia menikah dengan seorang dari kasta Brahmana. Yang keempat, setting atau latar. Latar tempat pada novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini yaitu Bali. Tempat-tempatnya seperti Gria, Pura, studio lukis, rumah wayan, dan banyak tempat-tempat lainnya di Bali. Sedangkan latar waktu pada novel ini salah satunya yaitu 30 September, hari lahirnya Lusari, anak dari Telaga dan Wayan. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan penulis dalam novel Tarian Bumi adalah sudut pandang orang ketiga. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana penulis menceritakan tokohnya dengan kata dia. Contohnya, jangan sampai ada orang yang tahu, katanya pada Lusari. Yang keenam, gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas yang terdapat dalam novel Tarian Bumi adalah gaya bahasa hiperbola, personifikasi, repetisi, simile, klimaks, dan gaya bahasa antitesis. Contoh dari majas atau gaya bahasa antitesis yaitu kalimat, seorang laki-laki Sudra dilarang meminang perempuan Brahmana. Yang ketujuh, amanat. Amanat yang terkandung dalam novel Tarian Bumi adalah bagaimana penulis memotivasi kita agar menjadi sosok yang pantang menyerah, berani mengambil risiko dari keputusan yang dibuat, dan untuk mencapai keinginan kita harus berusaha lebih keras. Keterkaitan atau hubungan antara unsur intrinsik pada novel Tarian Bumi tersebut dapat kita lihat dari bagaimana hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan alur cerita novel tersebut. Contohnya, Lusekar yang sangat ambisius menyebabkan ia dapat merubah nasibnya dari seorang Sudra menjadi seorang Brahmana. Begitu pula dengan Telaga yang pada akhirnya menjadi seorang Sudra akibat pernikahannya dengan Wayan Sasmita. Formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin yakni forma, yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Oleh karena itulah, cara kerjanya disebut metode formal.
Formalisme menolak pandangan bahwa karya sastra sebagai ungkapan pandangan hidup, sekaligus perbedaan secara dikotomis antara bentuk dan isi. Formalisme juga menolak peranan karya sastra semata-mata sebagai sarana untuk memahami hakikat kebudayaan secara luas. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Konsep formalisme. Konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme ialah tidak berfokus pada bagaimana sastra dipelajari, melainkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Konsep formalisme menganggap penting sebagai ragam bahasa. Konsep formalisme juga menjelaskan bahwa bentuk merupakan sesuatu yang kompleks, konkret, atau nyata, dinamis, dan berdiri sendiri. Konsep formalisme selanjutnya ialah gagasan mengenai teknik berhubungan dengan bentuk. Konsep formalisme menganggap bahwa plot merupakan posisi sebagai struktur. Selanjutnya, tokoh formalisme. Tokoh-tokoh formalisme. Yang pertama, Viktor Shklovsky. Yang kedua, Boris Eichenbaum. Yang ketiga, Boris Tomaszewski. Formalisme Rusia 1915 sampai 1930. Lahirnya formalisme Rusia. Yang pertama, gerakan avant-garde. Yang kedua, reaksi terhadap aliran positivisme. Pokok gagasan formalisme Rusia. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Shklovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ngulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditangkap secara otomatis. Teori naratif. Kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang tak terorganisasi, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Analisis motif. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Analisis unsur formalisme dalam puisi Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Puisi Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono, mungkin akan membuat pembaca kebingungan dalam memahami maknanya. Karena jika seseorang yang suaranya saja sudah tak terdengar, bukankah ia tak akan bisa lagi mensiasati siapapun? Namun, dalam figur formalisme yang terpenting adalah puisi ini telah berhasil mencengangkan pembaca dengan diksi-diksi yang tak bisa langsung pembaca pahami, kecuali bagi penulisnya sendiri dan orang yang dituju dalam puisi tersebut. Strukturalisme genetik. Latar belakang. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya satu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator menjadi satu sisi di luar karya yang penting. Pemahaman yang maksimal akan tercapai manakala sisi historis satu karya dapat diketahui. Atas dasar kondisi itulah, dengan tetap berlandaskan pada teori strukturalisme, Lucien Gauckman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik. Sebuah teori yang mencoba memasukkan unsur-unsur historis karya sastra terkait dengan subjek kreator untuk menguatkan temuan dari suatu kajian strukturalisme. Konsep dasar strukturalisme. Yang pertama, fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan merupakan landasan ontologis dari strukturalisme genetik. Fakta kemanusiaan yang dimaksud adalah segala hasil aktivitas atau perilaku manusia baik verbal maupun fisik yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu fakta individual dan fakta sosial.
menganggap semua fakta kemanusiaan merupakan struktur yang berarti. Selanjutnya, subjek kolektif. Dalam teori ini terdapat dua macam subjek yang terkait dengan fakta kemanusiaan, yaitu subjek individual dan subjek kolektif. Menurut Goleman, hanya subjek kolektif yang disebut juga subjek transindividual yang mampu menciptakan fakta-fakta sosial. Subjek kolektif atau transindividual dapat berupa kelompok kekerabatan, kelompok bekerja, kelompok teritorial, dan sebagainya. Pandangan dunia, homologi, strukturasi, dan struktur. Goleman percaya pada adanya homologi antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat, sebab keduanya merupakan produk aktivitas strukturisasi yang sama. Pandangan dunia merupakan kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang mempertentangkannya dengan kelompok sosial yang lain. Dialektika pemahaman penjelasan. Dialektika pemahaman dan penjelasan terkait dengan metode dialektik. Prinsip metode dialektik yang membuatnya berhubungan dengan masalah koherensi adalah pengetahuan mengenai fakta-fakta kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. Sehubungan dengan itu, metode dialektik mengembangkan dua pasang konsep, yaitu keseluruhan bagian dan pemahaman penjelasan. Contoh analisis unsur strukturalisme genetik pada novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Pandangan dunia adalah sebuah pandangan dengan koherensi menyeluruh, merupakan perspektif yang koheren dan terpadu mengenai manusia, hubungan antar manusia dan alam semesta secara keseluruhan. Koherensi dan keterpaduan tersebut tentu saja terjadi karena pandangan dunia tersebut dibangun dalam perspektif sebuah kelompok masyarakat yang berada pada posisi tertentu dalam struktur sosial secara keseluruhan, yang merupakan respon kelompok masyarakat terhadap lingkungan sosial tertentu, yang mana dalam sebuah karya sastra, homologi antara karya sastra tersebut dengan struktur yang terdapat di dalam masyarakat dihubungkan melalui pandangan dunia yang dimiliki pengarang sebagai wakil dari kelas masyarakat tertentu di dalam struktur masyarakat tertentu juga. Oka Rusmini sebagai penulis novel Tarian Bumi mengungkapkan pandangannya tentang kebudayaan serta kasta-kasta yang ada di balik, karena ia sendiri juga menjalani kehidupan dengan perbedaan kasta. Melalui novel inilah Oka Rusmini menggambarkan pandangannya tentang kebudayaan Bali tersebut. Hanya sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.